Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang menziarahi makam saudaranya lalu duduk di sisi pusarannya, melainkan orang yang sudah meninggal itu senang atas kedatangannya hingga ia berziarah itu pergi meninggalkannya. Al-Hafidz Abu Muhammad dalam masalah ini berdalil dengan riwayat Abu Dawud di dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku dapat menjawab salamnya. Sulaiman bin Nu'aim berkata, aku pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, lalu aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang yang datang kepada engkau dan menyampaikan salam kepada engkau, apakah engkau mengetahui salam mereka? Beliau menjawab, ya, dan aku menjawab salam mereka. Ia juga berkata, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat apa yang harus mereka ucapkan saat memasuki area pemakaman. Assalamualaikum ahlad diyar, semoga keselamatan bagi kalian penghuni tempat ini. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mengetahui salam dari orang yang mengucapkan salam kepadanya dan juga mengetahui doa orang yang berdoa untuknya. Abu Muhammad berkata bahwa disebutkan dari Fadl bin Muwafaq, ia berkata, aku sekali menziarahi makam ayahku, kemudian aku lebih sering menziarahi makamnya. Suatu hari aku melihat jenazah sedang dimakamkan di tempat ayahku dimakamkan, namun karena terburu-buru dengan urusanku, aku tidak mendatanginya. Pada malam harinya aku mimpi bertemu ayah. Ia berkata kepadaku, wahai anakku, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Aku bertanya, wahai ayah, apakah engkau tahu ketika aku menziarahi makammu? Ayah pun menjawab, wahai anakku, demi Allah, aku sudah mengetahui kedatanganmu sejak engkau berada di jembatan itu hingga tiba di sisi makamku. Aku melihatmu saat duduk hingga engkau pergi, dan aku terus melihatmu sampai akhirnya engkau pergi melewati jembatan itu. Ibnu Abi Dunya berkata, Ibrahim ibnu Bashar al-Kufi menceritakan kepadaku. Ia berkata, Fadl bin Muwafaq menceritakan kepadaku, lalu ia menceritakan kisah tersebut. Ada riwayat sahih dari Amr bin Dinar, ia berkata, jenazah yang telah meninggal dunia mengetahui apa yang terjadi di tengah keluarganya setelah kematiannya. Bahkan saat mereka memandikan dan mengapaninya, jenazah itu memandangi mereka. Juga ada riwayat sahih dari Mujahid, ia berkata, sesungguhnya seseorang bisa merasakan gembira setelah ia berada di alam kubur karena kesolehan anaknya. Ia menunjukkan bahwa hal itu juga dilakukan orang-orang terdahulu hingga sekarang, seperti menalkin jenazah di makamnya. Sekiranya orang yang ada di alam kubur tidak bisa mendengar dan mengambil manfaat darinya, tentu perbuatan itu tidak bermanfaat dan hanyalah sia-sia belaka. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang perkara ini, ia menganggap sebagai perbuatan yang baik dan menjadikan sandaran atau dalil untuk beramal. Dalam perkara ini ada riwayat hadis dhaif atau lemah yang disebutkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jamnya dari hadis Abu Umamah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan kalian sudah meratakan makamnya dengan tanah, hendaknya salah seorang dari kalian berdiri di sisi makam searah dengan kepalanya sambil mengucapkan, hai Fulan bin Fulana, karena sesungguhnya jenazah yang ada dalam itu bisa mendengar.
tetapi tidak bisa menjawab. Selanjutnya hendaklah ia mengucapkan lagi, "Hai Fulan bin Fulana," untuk kedua kalinya. Lalu hendaknya ia duduk dan mengucapkan lagi, "Hai Fulan bin Fulana." Karena sesungguhnya jenazah yang ada dalam makam itu berkata, "Berilah kami tuntunan, niscaya Allah akan merahmatimu." Tetapi kalian tidak mendengar, lalu hendaklah ia berkata, "Ingatlah apa yang engkau bawa saat meninggalkan dunia, yaitu persaksian la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama." Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu. Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir saling menjauh sambil berkata, "Menjauhlah dariku, tidak ada gunanya kami dekat dengan orang ini, karena hujah telah dibacakan kepadanya sehingga Allah dan Rasulnya menjadi pembela di hadapan kedua malaikat itu." Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ibu dari orang yang meninggal itu tidak diketahui?" Beliau menjawab, "Ia dinasabkan kepada ibunya, Hawa." Meskipun hadis ini derajat kesahihannya tidak kuat, tetapi karena perbuatan ini terus dilakukan dimanapun dan kapanpun juga tidak adanya pengingkaran, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan itu bisa diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap amal ini hanya sekedar tradisi di tengah umat Islam yang menyebar di dunia barat dan timur. Umat yang paling sempurna akalnya dari segala umat yang ada dan yang paling banyak pengetahuannya, yang tidak mungkin berseru kepada orang yang tidak bisa mendengar dan mengetahui. Hal ini dianggap perbuatan baik yang tidak diingkari oleh siapapun, bahkan disunnahkan orang terdahulu untuk orang di kemudian hari. Sekiranya orang yang diseru tidak bisa mendengar, tentunya seruan itu seperti ucapan yang ditujukan pada tanah, batu, pohon, atau sesuatu yang tidak ada sama sekali. Jika ada seorang ulama yang menganggap baik suatu perkara, ulama lain tidak boleh ada yang mencela atau meremehkannya. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang tidak ada masalah padanya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menghadiri pemakaman jenazah seseorang. Setelah dimakamkan, beliau bersabda, "Mohonkanlah keteguhan untuk saudara kalian karena saat ini ia sedang ditanya." Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pada saat itu jenazah tersebut sedang ditanya. Jika sedang ditanya, berarti jenazah tersebut bisa mendengar apa yang diucapkan kepadanya. Disebutkan pula dari Nabi kita Muhammad SAW dengan riwayat yang sahih bahwa jenazah bisa mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringi jenazahnya juga saat mereka pergi meninggalkan makam. Abdul Haq meriwayatkan dari seseorang yang soleh, ia berkata, "Saudaraku meninggal dunia, lalu aku mimpi bertemu dengannya. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu ketika engkau diletakkan di dalam liang lahat?' Ia menjawab, 'Seseorang datang dengan membawa bara api. Sekiranya bukan karena seseorang yang berdoa untukku, tentu aku sudah binasa.'" Sabib bin Saibah berkata, "Ibuku berwasiat kepadaku saat menjelang wafat, 'Wahai anakku, jika engkau sudah memakamkan jasadku, berdirilah di sisi puasaranku. Lalu ucapkan, wahai Ummu Sabab, wahai Ummu Sabib, ucapkanlah la ilaha illallah,
tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Karena itu, setelah aku memakamkan jenazahnya, aku berdiri di sisi makamnya seraya berkata, "Wahai Ummu Syabib, ucapkanlah la ilaha illallah." Setelah itu, aku pun pulang. Pada malam hari aku mimpi bertemu ibu. Ia berkata, "Wahai anakku, aku hampir saja binasa sekiranya engkau tidak mengatakan kepadaku la ilaha illallah. Engkau telah menjaga wasiatku, wahai anakku."